نور الله فجرا جئت بعد العسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu atuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji senarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena puji hanya milik Allah semata. Sholawat serta salam semoga Allah tetap dicurah limpah ke junjungan Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke para sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'ina, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita semua diakui menjadi umat beliau, mendapatkan syafaat di yaumil jaza, bisa masuk surga bersama beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita teruskan kagoknya bahasa Sunda, bahasa Jawanya, bahasa Indonesia. Kita terusin lanjutan pengkajian tentang obrolan masalah keimanan. Ini masih di bab perkara awalnya jadi hamba setan, kelanjutannya ganti jalan menjadi jalan mengikuti perintah Allah. Tapi di ayat penjelasan mengikuti perintah Allah itu ada ayat yang menjelaskan tentang penjelasan harus memenuhi seruanmu gitu. Seruanmu itu di situ itu bermakna Allah menegaskan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam yastajibu laka fa'lam annama yatahuna ahum. Jika mereka tidak memenuhi seruanmu, maka ketahuilah bahwa mereka mengikuti hawa nafsunya gitu. Jadi Allah itu menegaskan kepada Kanjeng Rasul bahwa kata Allah, jika mereka tidak memenuhi seruanmu hai Muhammad, mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Ayat ini turun terkait orang-orang Quraisy yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, padahal bukti kebenaran sudah jelas gitu. Allah kasih dua pelajaran penting di sini. Satu, makna seruanmu itu ya seruan itu panggilan. Jadi seruanmu itu seruan Nabi Muhammad SAW berupa ajakan tauhid, Al-Quran dan syariat. Jadi intinya siapa yang menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, berarti masalahnya bukan di akalnya tapi di hatinya gitu. Yang kedua, kenapa disebut mengikuti hawa nafsu? Di sini keinginan diri yang bertentangan dengan wahyu ada tiga bentuknya. Yang pertama, nafsu gengsi itu. Kesombongan orang-orang Quraisy kenal Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya amanah, jujur. Tapi mereka gengsi ikut amanah anak yatim, karena Nabi Muhammad SAW itu anak yatim dari Bani Hasyim. Itu. Yang kedua, selanjutnya mengikuti status sosial bukan kebenaran. Jadi gengsi karena Nabi Muhammad itu anak yatim. Jadi bukan mengikuti kebenaran, tapi mengikuti gengsinya, nggak mau rendah dirinya gitu.
Yang kedua, nafsu kepentingan duniawi. Kalau masuk Islam, menurut orang Quraisy, tradisi bisnis berhalanya, riba, zina, dan lain-lain harus ditinggalkan. Nah, gitu. Maka pilih duniawi daripada akhirat, karena nggak mau rugi tak bisnis, nafsu bisnisnya. Yang ketiga, nafsu bebas. Nafsu bebas itu aturan Allah terasa berat bagi orang-orang yang nafsu, yang mempunyai hawa nafsunya itu, aturan Allah itu terasa berat. Nafsu maunya hidup suka hati tanpa halal haram. Jadi lebih enak bilang Quran buatan manusia menurut mereka, daripada, maksudnya lebih enak mengikuti Al-Quran buatan manusia, maksudnya lebih enak mengikuti aturan manusia daripada tunduk kepada perintah Allah, kepada aturan Allah. Yang maksudnya memilih aturan buatan manusia daripada aturan Al-Quran seperti tadi, atau aturan Allah. Nah, di sini Allah kasih mempunyai hukum tegas. Orang yang menolak hidayah padahal sudah jelas buktinya, berarti dia sedang memenuhi hawa nafsunya gitu. Allah berfirman, maka pernahkah, itu maksudnya bertanya, di firman Allah itu, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya gitu. Yang ketiga, pelajaran untuk kita semua. Ayat ini bukan cuma untuk orang kafir Quraisy, termasuk untuk kita juga. Jadi di hawa nafsu, situasi dan bentuk hawa nafsunya. Situasinya tahu, yaitunya situasinya itu dalam kondisi tahu sholat itu wajib tapi ditunda. Tak, menurut nafsunya malas dan cinta dunia. Selanjutnya tahu riba haram tapi tetap diambil. Aduh, subhanallah. Menurut nafsu, nafsu keinginan, cepat ingin kaya. Tahu gibah dan dosa, gitunya, gibah teh dosa, tetapi tetap ikutan ngobrol. Nafsunya ingin disukai, jadi kalau nggak ikut ngobrol mungkin takut gak disukai sebenarnya. Gitu. Ciri-ciri orang kena hawa nafsu, kalau dikasih dalil dia cari alasan, kalau dikasih subhat langsung diambil, langsung diterima itu. Selanjutnya yang keempat, terus bagaimana biar kita selamat? Ulama tafsir bilang obatnya ada dua gitu, yaitu obatnya ada dua, ilmu dan mujahadah. Satu, terus kita harus rajin ngaji biar tahu mana wahyu, mana nafsu. Yang kedua, latihan diri nurut walaupun berat, karena hawa nafsu nggak bisa dilawan sekali tebas gitu. Jadi harus pelan-pelan. Nah, selanjutnya makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Nasirul Ashor tadi nyambung gitunya, kita butuh mursyid, jadi kita butuh guru, jadi nyambung di obrol-obrolan yang selanjutnya, nyambung kita butuh mursyid, karena sendiri kita sering nggak sadar kalau yang kita ikuti itu nafsu, bukan dalil. Intinya standar kebenaran itu wahyu, bukan menuruti aku, itu menurut kita sendiri. Kalau hati sudah berat menerima kebenaran, cek lagi, ini dalil, maksudnya ini dalilnya yang lemah atau nafsu kita yang berontak, cek lagi gitu. Jadi yang selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan minggu depan,
karena terlalu panjang. Ya, mudah-mudahan penjelasan tentang seruanmu di Al-Quran jelas bahwa seruanmu itu, jadi kenapa kok di Al-Quran ayat perkataan seruanmu, bukan seruanku, kan seharusnya teh kalau tidak mengikuti seruanku Allah, itu murnya itu adalah menolak mengikuti hawa nafsunya. Tapi di sini penjelasannya itu kalau tidak mengikuti seruanmu Allah mengatakan kepada Kanjeng Rasul, berarti orang yang tidak mengikuti seruan Kanjeng Rasul itu adalah mengikuti hawa nafsunya, karena seruan Kanjeng Rasul itu sama dengan seruan Gusti Allah gitu. Jadi kita harus mengikuti aturan yang dibawa Kanjeng Rasul. Setiap kita mengikuti aturannya Kanjeng Rasul, berarti kita mengikuti aturan Allah dan para rasulnya gitu. Sakitu mudah-mudahan tiasa kangge obor ka urang sadayana semuanya, supaya kita mungkin bisa berjalan di jalan yang benar. Wa usikum wa nafsi bitaqwallah. Semoga Allah jadikan kita hamba yang bertakwa, diterima amalannya dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.